Bagaimana membangun persatuan umat dalam keberagaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafia Sukirman dari kelas M237. Dalam dunia yang penuh dengan keberagaman, Islam memberikan dasar yang kuat untuk membangun persatuan di antara umat manusia. Al-Quran sebagai petunjuk utama dalam agama Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana kita seharusnya bersatu dalam perbedaan. Pertama-tama, Islam menekankan konsep bahwa semua manusia diciptakan dari satu pasangan, yakni Adam dan Hawa. Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk merasa lebih baik atau lebih rendah berdasarkan suku, warna kulit, atau keturunan. Pesan kesatuan ini tercermin dalam firman Allah, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Oleh karena itu, di era nubuwah tidak terdapat perbedaan mazhab. Kaum muslimin, baik suka maupun terpaksa, mengikuti aturan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika menetapkan tokoh yang paling layak memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad. Inilah cikal bakal lahirnya dua mazhab besar dalam Islam, Sunni dan Syiah. Sedikitnya ada 4 alasan kita perlu mengenal mazhab-mazhab dalam Islam. Pertama, adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Kedua, adanya beragam mazhab yang memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Yang ketiga, di era globalisasi yang ditandai dengan revolusi informatika, arus informasi begitu mudah diakses, termasuk informasi tentang Islam. Tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung karena beragamnya pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan bertentangan. Dan keempat, sekarang gerakan ukhuwah Islamiyah didengungkan oleh hampir setiap ulama, cendekiawan muslim, orang-orang Islam pada umumnya, tanpa memahami mazhab yang mudah diucapkan tapi sukar dilaksanakan. Pada masa lalu, jika umat berbicara mazhab, maka menyarankan pada fikih 4 mazhab. Namun di era keterbukaan informasi ini, umat Islam, khususnya kaum terpelajar, memahami mazhab sebagai fikih 5 mazhab, bahkan lebih dari 5. Namun sedemikian, mengapa yang dikenal hanya mazhab? Sedikitnya ada 2 alasan. Yang pertama, karena kelima mazhab ini memiliki pengikut yang paling banyak, dan yang kedua, karena penguasaan kemudian turut serta mendukung dan mengembangkan salah satu dari kelima mazhab ini, sehingga hanya 5 mazhab inilah yang kemudian dikenal luas oleh masyarakat Islam di dunia sekarang ini. Adapun tentang beragamnya mazhab di Indonesia, muncul pertanyaan mengapa NU atau Nahdlatul Ulama
dalam bidang fikih berpegang kepada 4 mazhab. Alasannya yang pertama, banyak dalil yang mengharuskan umat Islam mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kedua ada perintah taklid kepada ulama, itu mengikuti pendapat ulama. Sedangkan keempat imam mazhab merupakan ulama besar. Ketiga, keempat imam mazhab telah mencurahkan dirinya dalam meneliti pendapat-pendapat yang pastinya dan yang belum terbebas dari segala perubahan dan menyimpang. Dan imam mazhab mengetahui hadis yang sahih yang lemah. Dan yang keempat, ulama dari generasi ke generasi mengikuti 4 mazhab. Sedangkan alasan Muhammadiyah tidak bermazhab itu yang pertama, tidak ada dalil yang mengharuskan memilih mazhab 4. Yang kedua, keempat, tokoh imam mazhab memerintahkan pengikutnya untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, adanya dalil yang memerintahkan berijtihad dan melarang taklid. Beragamnya mazhab dan keyakinan religius dalam Islam di satu sisi mengharuskan setiap orang Islam perlu terus belajar sepanjang hayat. Jangan puas dengan pengetahuan agama yang telah dimilikinya. Ini berarti menaati Nabi Muhammad yang memerintahkan lubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya carilah ilmu, yaitu ilmu yang perlu didikan yang benar, mulai dari buayan, artinya pada masa kecilnya perlu didikan yang benar, hingga masuk ke liang jahat. Makna hadis ini antara lain, didiklah dengan agama yang benar, yaitu sesuai dengan fitrah ketika anak masih kecil. Adapun setelah dewasa, tahu mulai akil balik, maka setiap muslim harus tetap terus belajar mencari ilmu. Itu ilmu siratal mustaqim, ilmu Islam kafah sepanjang hayat, dan baru boleh berhenti mencari ilmu jika kematian menjemputnya. Selain itu, konsep ummah dalam Islam menegaskan persatuan umat muslim tanpa memandang etnis atau kebangsaan. Ummah menciptakan ikatan yang erat di antara umat muslim di seluruh dunia, menekankan solidaritas dan bantuan antar sesama. Firman Allah dalam Al-Quran menyebutkan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Dalam membangun persatuan dalam keberagaman, Islam juga mengajarkan pentingnya dialog antar agama. Islam memandang bahwa perbedaan keyakinan seharusnya tidak menjadi penyebab konflik, melainkan peluang untuk saling memahami dan menghargai. Firman Allah menyatakan, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Dengan demikian, Islam memberikan dasar yang kokoh untuk membangun persatuan dalam keberagaman dengan mengamalkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, toleransi, dan dialog.
Umat Islam diharapkan dapat menjadi contoh yang positif dalam memperkuat hubungan antar manusia di tengah keberagaman yang Allah ciptakan sebagai ujian dan hikmah. وأكون أنا ما